kita bisa bertemu lagi hari ini. Sudah siap di depan layar kaca Anda. Tentunya sudah siap untuk mendengar cerita dari bintang tamu kita pada hari ini di acara Rumpi No Secret. Ada Melanie Ricardo, ada Mbak Nunung, ada Reza Surya dan juga istrinya Via yang akan berbagi cerita. Berbagai macam ini menggambarkan kehidupan manusia. Dua perempuan yang akan kita wawancarai, Melanie dan Mbak Nunung, ini adalah dua perempuan yang kuat gitu ya. Yang berani membagi yang dialami, menghadapi penyakitnya dengan kekuatan, ketabahan, keberanian. Walaupun pasti di balik semua itu ada rasa takut, cemas, dan masih banyak lagi. Langsung saja kita menuju ke profil Melanie Ricardo berikut ini. Private Room sudah bersama dengan Melanie Ricardo gitu ya. Kemarin Melanie Ricardo kita lihat memposting perjalanannya begitu ya. Kamu merawat kesehatan, kita baru tahu bahwa kamu menghadapi suatu kondisi yang membuat kamu sakitnya luar biasa. Judul di YouTube channel kamu adalah Di Balik Tawa, Saya Menahan Sakit yang Luar Biasa. Kondisi yang dialami adalah namanya adenomiosis, kondisi yang menyebabkan rahim itu membesar ya, dinding rahim itu membesar 2 kali 3 kali lipat sehingga mengalami pendarahan yang di luar batas normal. Dan itu sakit luar biasa. Iya. Jadi aku mengalami ini, aku mulai berobat serius setahun terakhir ini karena mungkin pada saat aku masih zaman masih gadis gitu ya Kak, kan orang bilang menstruasi sakit tuh hal yang biasa. Tapi ternyata sakitnya sampai seberapa. Akhir-akhir ini setelah punya anak kedua dan setahun terakhir ini memang makin parah. Jadi aku tuh setiap menstruasi tuh darahnya bisa berceceran. Ini mohon maaf ya, ini knowledge ya mudah-mudahan ya. And then teman-teman tahu deh dulu zaman aku live pagi-pagi tuh teman-teman di sini tahu kalau udah mau mulai tuh dan harus joget-joget, semakin kita banyak gerakan itu rasanya glek-glek keluar gitu kayak pipis, tapi itu isinya darah. Jadi aku kamar mandi bolak-balik gitu. Nah dan itu sakitnya luar biasa. Jadi kadang-kadang sebelum aku naik panggung gitu untuk menghibur orang, untuk bikin orang ketawa, aku tuh yang bener-bener nahan sakit. Bahkan aku kadang-kadang bilang aku boleh cancel nggak gitu. Cuma kadang-kadang kan namanya orang last minute ya. Menstruasi aku tuh berubah-ubah terus tanggalnya. Jadi kan kalau kita udah kontrak nggak bisa kan. Jadi kamu nggak bisa prediksi nih kan, biasanya mundur seminggu atau apa itu nggak ada? Iya, jadi berganti-ganti dan makin hari tuh makin deket Kak. Oh. Jadi biasanya tuh 28 hari ya. Terakhir-terakhir tuh 23 hari. Dan setiap mendekati menstruasi, aku tuh udah bener-bener anxious. Because it's like nightmare. Udah kayak mimpi buruk karena sakitnya. Tadi ada salah seorang teman-teman Trans TV juga yang datang ke aku, Kak aku mau nanya-nanya dong. Gue pikir nanya-nanya soal rumpi. Ternyata nanya dia juga mengalami hal yang sama, tapi unfortunately dia ini belum menikah. Terus dia bilang sakitnya kayak apa? Kita setuju bahwa sakitnya tuh kayak perut tuh kayak disayat-sayat kayak di blender. Sakitnya luar biasa. Itu nyerinya seperti itu. Selain perut kamu juga mengalami migrain. Nah karena HB ku rendah, jadi ternyata HB ku saat darah kita keluar banyak tuh kita juga nggak boleh, harus diantisipasi juga gitu. Nah HB ku rendah, sempat sampai di angka 8, aku tuh migrain terus. Tapi aku nggak ngerti, aku pikir nggak ada hubungannya dengan aku menstruasi yang banyak ini. I thought, ini kayaknya kenapa migrain kurang darah, darahnya tinggi, darah rendah gitu. Ternyata anemia Kak, gitu. Kamu di judul itu Di Balik Tawa gitu ya, dan aku nggak pernah tahu ya kamu mengalami Iya, sebenarnya aku couple of times ke Rumpi pernah loh beberapa kali. Pokoknya aku tuh kalau, tapi ya gitu ya Kak, kalau emang kita entertainer kalau udah di depan kamera, everything is just gone. Lu udah bener-bener happy dan lu excited menghibur orang. Tapi begitu pulang sih itu yang itu sakitnya memang sampai sekarang sometimes kayak traumatik karena ini kan udah nggak ada sakit nih. Tapi kadang-kadang kayak, oh iya sakitnya udah nggak ada ya. Saking udah terbiasa. Iya dan sakitnya tuh bener-bener membuat trauma sih Kak gitu. Tapi kamu masih bisa berkegiatan. Nah itu dia sih, mungkin karena aku tuh memang dari kecil I love being an entertainer ya. Aku nggak bisa deh, I love my job, aku senang bikin orang ketawa gitu. Dan menurut aku membuat orang lain bahagia dan tertawa itu kan bagian dari ibadah ya. Tapi ya itu dibalik semuanya kadang-kadang Kak Ros, aku harus pakai korset. Kita kan bloated ya, apa namanya kembung kalau lagi menstruasi kan. Terus aku nambal tuh, sorry ya, pembalut yang panjang tuh bisa 3 biji di bawah. Harus pakai heels, di belakang aku harus painkiller dulu. Dan setiap aku mens itu aku harus makan obat pengurang darah. Itu pun masih darahnya berceceran. Itu udah makan obat pengurang darah. Lo kebayang gak kalau gue gak makan obat pengurang darah? Apa yang lo rasain pada saat lo tahu kondisi itu? Takut? Honestly gue tuh bukan orang yang berani ke dokter. So it took a lot of courage, ya keberanian dan iman untuk melangkah, untuk akhirnya berani ke dokter, ke Obgyn.
and then doing this surgery, operasi ini, karena aku maju mundur gitu Kak, karena takut kan. Berapa lama kamu berpikir operasi atau enggak operasi? Lumayan, jadi aku udah ngeset, dokterku bilang oke ya ready, akhir tahun kemarin, ntar dulu dok, kenapa sih gonta-ganti terus, kamu kerja? Ya kerja juga, tapi sebetulnya aku tuh mengumpulkan keberanian di hati aku, karena aku sebetulnya orangnya penakut. Apa yang kamu khawatirkan? Many things, aku takut, honestly yang paling aku takutin adalah kalau bukan tumor jinak, kalau ternyata it's something else. Tapi puji Tuhan, alhamdulillah per hari ini aku benar-benar bersyukur luar biasa sama Tuhan. This morning I just receive, aku menerima hasil patologiku, hasil biopsiku. Bukan kanker, tumor jinak, memang adenomyosis. And I've been praying to God. Karena anak-anak masih kecil dan ini adalah salah satu alasan kenapa aku akhirnya memutuskan untuk aku nih orang yang sangat penakut ke dokter, aku mau operasi dan aku angkat rahim karena aku pengen hidup panjang dan sehat menemani Chloe sama Courage gitu. So hari ini bebannya tuh kayak diangkat. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa aku masih dikasih kesempatan. It wasn't cancer, but still aku harus melakukan pengecekan 3 bulan, 6 bulan, dan setahun. Tapi aku belajar untuk kesulitan hari ini, aku lewati hari ini. One day at a time. Okay. Ini ada video yang dibagikan Melanie di YouTube channelnya ya. Dari mulai saat dia persiapan menjalani operasi. Begitu ya. Kita lihat cuplikannya berikut ini. Sambil melihat lagi video ini, Melanie tadi bilang, ini gue takut banget sebetulnya. Oh iya. I was so afraid. Itu kalau orang-orang lihat aku nge-vlog dan segala macam, tapi sebenarnya I was so afraid. Saya takut banget. Tapi when I look back, saat aku lihat ke belakang, justru aku melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. For someone that takutnya luar biasa ke dokter seperti aku ditemenin Tuhan. Aku cuma bilang, malam sebelum aku operasi, aku cuma doa, God, I'm so afraid. Aku takut sekali. Aku takut luar biasa. Tapi aku percaya saat aku masuk ke ruang operasi, pengecekan jantung dan semuanya, aku tahu Tuhan menyertai aku. Dan aku pengen melakukan ini untuk anak-anak dan untuk suamiku, untuk keluargaku. Supaya aku masih bisa bekerja buat mereka, masih bisa nemanin mereka nanti saat mereka menikah. Mami, kalau Tuhan izinkan, Mami is gonna be there. Jadi I took that step. Kamu bilang bahwa salah satu juga yang mendorong kamu untuk ini kayaknya udah gak bisa didiamin, kamu harus segera periksa adalah momen ketika kamu lagi beribadah. Iya, jadi aku melakukan kesaksian di gereja. Terus aku gak akan pernah lupa ini Kak. Jadi aku ngerasa tuh ada yang ngalir di kaki aku gitu. Aku pikir keringat, karena kayak air kan, ternyata tuh udah darah. And then I went to the toilet, aku cek. Aduh, kalau orang yang adenomyosis dan endometriosis, lo akan tahu bahwa itu benar-benar traumatik karena begitu lo buka itu darahnya kemana-mana gitu. Jadi aku langsung bilang ya, karena aku pikir kan tadi aku subur nih udah 40 masih subur. Tapi saat itu aku bilang bahwa okay, this is something serious. Yang ditakutin kan adalah leading to something worse, ke hal yang lebih menakutkan gitu. Aku bilang okay, aku harus ke dokter, nggak boleh nih. Sempat alternatif juga kan, nyobain gitu, nyoba dulu lah. Pokoknya terakhir deh ke dokter, aku takut gitu. But ya udah gitu. Tyson bilang jangan takut. Kalau takut, it's not gonna lead you anywhere. Nggak akan bawa kamu kemanapun juga. Kamu mau sehat kan demi anak-anak. Kita lewatin satu persatu, one day at a time. Ya udah aku ke dokter, periksa, and then operasi. Kan sempat sebelumnya juga aku suntik terapi hormon. Tapi ya sampai kapan Kak disuntikin terus kan gitu. Suntik terapi hormon buat apa? Jadi mencegah supaya aku nggak menstruasi. Tapi aku jadi kayak early menopause gitu loh Kak. Kepanasan. Terus ya many things lah seperti orang early menopause. Padahal aku umurnya baru 41. Gitu. Jadi aku ya untuk siapapun yang mungkin mengalami hal yang sama, doa dulu, rembukan dengan suami, tukar pikiran, tanya kepada banyak orang yang mungkin sudah melewati. Dan mudah-mudahan melalui aku sharing ini bisa menjadi knowledge buat teman-teman yang lain gitu. Ini ada postingan Mel untuk Tyson. Istrimu ini sudah tak berimbang. Iya. Ini walaupun ya Melanie tetap dengan caption yang menggelitik gitu ya. Tapi kita bisa merasakan ini kayak sebuah perjalanan buat kamu dan Tyson dan keluarga juga gitu.
Dan postingan Tyson juga, captionnya coba kita baca, panjang. Tapi dia memberi dukungan, dia mencintai kamu dan dia bangga karena kamu bukan cuma sekedar kata-kata, tetapi kamu menunjukkan bagaimana caranya untuk mempunyai keberanian. Dan berharap ini juga bisa menginfluence orang lain gitu ya, untuk menghadapi apapun ketakutan kamu. Ya. Kamu lihat dan kamu baca caption Tyson dan foto yang dia pilih untuk dia post. Ya, suamiku tuh orang yang sangat lempeng lurus gitu loh Kak hidupnya. Jadi waktu aku kemarin nunggu hasil biopsi aku ketakutan. Aku kan overthinking Kak orangnya. I want to control everything in life. Tapi kadang-kadang Tuhan mengajar bahwa ada hal-hal yang aku harus tunduk dan aku harus menunggu. Aku harus sabar dengan timetable-nya Tuhan gitu. Sedangkan aku tuh selalu bilang, God cepet dong, aku gak bisa ngelakuin apapun. Aku mau tahu hasilnya apa. Tapi Tuhan bilang, kadang-kadang dalam hidup ada waktunya kamu harus nunggu, harus taat. Nah untuk taat tuh sama suami aja aku susah, bagaimana ya apalagi gitu untuk yang tidak terlihat gitu. Jadi banyak diskusi, obrolan dan setelah aku juga melewati badai rumah tangga kemarin ya, aku juga bersyukur dikasih Tuhan suami yang bisa menemani aku, yang orangnya justru tidak overthinking gitu. Orangnya lempeng, lurus, pokoknya dia bilang once kamu percaya Tuhan menemani, udah saat doa jangan diambil lagi bebannya, kasih sama Tuhan. Kamu doa tapi kamu mau urus lagi. Jadi aku diajarin pelan-pelan untuk orang yang se-control freak aku gitu. Ini musim yang cukup banyak belajar untuk there's sometimes Tuhan bilang tunggu, sabar, it will come gitu. Ayo, jangan maksa terus. Kalau kamu bisa menyampaikan sesuatu untuk Tyson sebagai partner kamu. Ya banyak hal mungkin aku I was asking for someone more than him ya. Mungkin aku banyak minta, aku pengen suami yang gini karena aku ngerasa aku tuh orangnya everything has to be planned gitu. Aku pengen kerja ini, kalau podcast harus ini gitu. Terus aku ngerasa kadang-kadang kamu tuh nggak bisa imbangin aku gitu. Tapi ternyata ya aku udah dalam proses belajar sih. Tuhan kasih kadang bukan apa yang aku pengen, dia kasih apa yang aku butuhkan. Seperti saat kemarin aku lagi butuh pegangan gitu, aku kebayang kalau suamiku juga overthinking and control freak like me, we both gonna be stressed. Tapi ya walaupun Tyson tuh sebenarnya hidup dalam Tuhan juga baru ya, tapi kadang-kadang dia punya iman yang jauh lebih besar dibanding aku yang dari kecil udah orang Batak ya Kak, udah ikut Tuhan, tapi I amazed with him in that way. Kalau kamu bisa merangkum satu hal yang ingin kamu bagi ke orang-orang di luar sana yang menghadapi ketakutan seperti kamu, kebimbangan, ragu-ragu, apa? Kadang langkah iman tuh harus diambil walaupun kita takut, pelan-pelan, percaya Tuhan menemani kesulitan hari ini, kita jalanin hari ini. Dan buat aku yang memberi kekuatan adalah anak-anak. Karena aku pengen, kalau Tuhan berkati aku pengen hidup sehat, menemani mereka sampai mereka besar buat Chloe sama Courage. That's why aku ngeberaniin diriku untuk melakukan operasi. Mel, terima kasih sudah berbagi. Thank you Kak. Dan sudah membuat dokumentasi di mana itu pasti tidak mudah. Tetapi kamu tahu bahwa banyak pesan yang bisa disampaikan melalui kamu dari peristiwa ini. Ya, thank you. Ada bintang tamu lagi, ini pengantin baru yang akan kita hadirkan, kita wawancara. Nih requestnya dari kapan tahu kita pengen wawancara dari dulu-dulu gitu ya. Kita lihat, ini dia profil Reza, Surya dan juga Via. Iya, akhirnya ada Om Eja ya, dan Via istrinya akhirnya menikah juga ya. Alhamdulillah. Aduh, kita tuh ngundangnya udah dari kapan tahu loh, lama ya. Dari sejak postingan ada foto kembaran datang ke resepsi ya kan. Dari tahun lalu, berapa tahun? 2021 ya. Gak ada kabar. Kenapa sih? Kenapa sih Om Eja? Takut
nggak jadi ya? Iya. Aku kompor-kompor itu saja overthinking ya? Kepengennya udah fix, Udah resmi, gitu baru ya. datang. Baru datang seperti hari ini. Alhamdulillah. Tapi kemarin juga ya kita juga ikut senang gitu, dan ini yang menjadi perhatian netizen juga pada saat ijab kabul ya. Ya. Reza Surya itu sangat yakin. Biasanya kalau orang dengan mas kawin tersebut ya kan. Kalau dia dengan mas kawin dia sebutin satu-satu ya. Disebutin, Padahal ya. panjang. Dan Betul. hafalan kamu bagus, nggak baca lo ya? Nggak Atau baca. depan ada prompter? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Hafal ya? Dihafalin setiap dimanapun ngaca, mandi di mobil dihafalin. Coba kita lihat berikut ini. Luar biasa. Tapi kata partner MC aku ya, dia bilang katanya gini, Reza kayaknya lebih stres pada saat resepsi daripada saat akad. Karena resepsi juga banyak acara, ya ada nyanyinya, duet, apa segala macam ya. Enggak, tapi aku pengen tanya pada saat dilamar itu, kamu sampai cerita terima kasih sudah menunggu aku menyelesaikan. Sampai sedih itu kenapa sih? Apa ya? Ya keinget aja sih, karena kan kita LDR juga sebenarnya, akunya di Bandung, di Jatinangor, ya di Jakarta, tapi ikut dalam apa namanya proses aku skripsian gitu, jadi suka. Emang susah banget kamu? Enggak, tapi nemeninnya itu. Nemeninnya gimana? Ceritain dong, ceritain. Maksudnya kayak apa ya? Selalu nyempetin gitu ke sana. Datang, terus padahal jauh ya, macet lagi ya kan. Gitu, jadi Terus sedih kamu udah sampai aja. bab berapa gitu? Iya, dibantuin juga. Oh, dibantuin ngetik? Dibantuin mijit? Dia sampai apa namanya? Bantuin baca? Bukan. Simulasi. Bukan. Apa sih kayak Ngapain? belajar isi Ya, isi skripsi aku skripsinya. gitu. Padahal aku mah anak IPA, dia mah bukan anak IPA Aku gitu. bansos. Jadi sama-sama belajar, diajarin. Ya kamu tahu dong dia kenapa begitu. Kamu harus cepet lulus, kalau nggak kapan dilamarnya gitu kan. Bener juga. Ditungguin Ayu cepet Enggak, dia enggak. gitu ya. Aku udah 30 kayak gitu ya. Tapi kan perbedaan usia cukup jauh ya. 8 tahun. 8 tahun. Dan ini ya luar biasanya, ini aduh followernya Om Eja itu betul-betul ya, terima kasih banyak sudah dibantuin kita ngeriset. Jadi kita tidak perlu riset jauh-jauh, sudah ada rangkumannya ya. Coba kita lihat nih, ada netizen yang merangkum ini ya. Sadar nggak sih Om Eja, pas Om Eja umroh 2019, Om Eja minta jodoh seperti Aisyah, istri Rasulullah, perempuan cantik, muda, cerdas, juga menyenangkan. Di awal 2020, Om Eja download TikTok, langsung ditunjukkan sama Allah sosok Via, dan Om langsung klik follow. Tapi jalan hidup sepertinya harus dibuat lika-liku dulu untuk bisa diambil pelajaran ya. Sampai akhirnya 2021 kalian dipertemukan lagi dengan versi terbaik kalian. Dan di umroh 2022 Om Eja minta jodoh lagi, tapi kali ini lebih spesifik dengan disebut dan ditulis namanya. Masya Allah. Via. Alhamdulillah di penghujung 2022 Allah jawab semua doa-doa Om Eja. Semoga dalam masa kitbah menuju pernikahan nanti. Nah, ini sebelumnya. Sebelumnya. Masya Allah ya. Nih kamu sendiri yang nulis apa? Kita akan bahas berikutnya, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Musik.